Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait wisata tangguh Minanga Beach, Gorontalo Utara. Tempat ini menarik untuk dikunjungi, terutama bagi mereka yang menyukai pantai. Terkait dengan protokol COVID-19, wisata ini diatur sesuai dengan standar operasional prosedur wisata, memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, gunakan masker, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter, dan selalu memperhatikan bahwa di tempat ini tidak boleh membawa alat senjata. Dibuka mulai jam 8 sampai jam 22. Berikut ini penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata. Oke, makasih. Ini destinasi wisata Pantai Minanga. Ini baru akhir 2019 karena COVID. Setelah kami musyawarahkan, kami bermusyawarah dengan Bundes yang ada di Gorontalo Utara, khususnya di Kota Jin, Bundes Kota Jin. Maka disitulah kita bangun kesepakatan, mereka yang mengelola, kita memfasilitasi dari Dinas Teknis Pariwisata. Nah, setelah dia berjalan beberapa bulan, sudah mampu menggerakkan ekonomi, bahkan pendapatan PAD mereka itu store ke karcis yang masuk itu kurang lebih hampir 60 juta dalam waktu beberapa bulan saja karena musim pandemi COVID. Nah, tadi hari ini rangkaian dengan adanya pelodakan pengunjung pada tanggal 10 Januari. Itu yang datang di tempat ini kurang lebih data yang ada itu 6.400, tapi di dalamnya sudah sebagian tidak terhitung kurang lebih hampir 8.000. Olehnya itu pada hari ini tindakan pemerintah daerah dalam hal ini Forkopimda, khususnya Kapolres Gorontalo Utara, ia mencanangkan yaitu wisata tangguh di musim pandemi ini seperti apa. Olehnya itu pada kesempatan ini diharapkan kepada seluruh pengunjung yang datang ke tempat ini, dia menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Ini yang paling utama, tidak berkerumun. Olehnya itu pada kesempatan ini, inilah program daripada kerjasama dengan Polres Gorontalo Utara. Karena pada saat itu memang mengalami kesulitan pada tanggal 10 itu. Saya kira seperti itu ini pemukiman. Nah, jarak ini yang ada ini kalau kita ukur-ukur yang ada pada kita itu 2,6 km kali 100. Kemudian pantainya memang cukup panjang, kemudian bersih juga. Kemudian view-nya yang menarik secara alami. Nah, dia ditopang oleh Otanojin yang ada ini. Bahkan sudah dibangun oleh BI sebagai lambang yang ada di sebelah ini. Ini merupakan seal geopark ya yang harus punya nilai yang ada yang secara turun-temurun dipercaya oleh masyarakat khususnya yang ada di Atinggola. Makasih ini kita ini kan masuk sebagai panitia KKS Kabupaten Kota Sehat. Nah, di situ ada wisata ramah anak. Olehnya itu di setiap tempat ini bisa saja akan diadakan edukasi tempat permainan untuk anak-anak yang harus itu diberikan ruang untuk mereka. Bahkan disampaikan kemungkinan ada medical tourism yang harus disiapkan di tempat ini. Cuma yang baru-baru yang sudah ada ini baru menara pantau yang sudah dibangun walaupun dari ala kadarnya saja, tapi untuk menjaga keselamatan itu sudah sama-sama kita sepakati. Karena ini 3 konsep ini, Minanga ini Minanga 1 bagian sana, ini masuk Minanga 2 dan bahkan sampai Minanga 3 itu sampai di ujung Tanjung sana itu. Jadi memang luar biasa betul ini tempat. Ini sebetulnya surga tersembunyi di Gorontalo Utara, tapi pertanyaannya apakah surga ini semua kita sembunyi terus? Maka peran kita bersamalah, kita sama-sama melalui media dan sebagainya, saya kira bisa mendatangkan, bahkan BI kan sudah masuk keberadaannya, beberapa bangunan yang mereka sudah bangun. Bagaimana dukungan dari tokoh masyarakat? Ya alhamdulillah begini, karena ada dukungan dari tokoh masyarakat, mereka sepakat. Khususnya yang ada di desa di Kota Jin Utara, nah mereka ini setiap datang ke tempat ini tidak perlu dipungut, sehingga mereka merasa memiliki keadaan ini.
dengan syarat mereka tetap jaga keamanan dan kebersihan. Lalu dunia usaha itu gaya BI kan sudah masuk. Nah ini setelah masuk kan di dalamnya kan pentahelixnya. Nah itu yang kita syukuri, termasuk pihak-pihak swasta yang membangun dengan sendirinya yang ada di Minanga 3. Ini dukungan yang luar biasa. Artinya kita melihat dari sisi pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Jadi sudah bahu-membahu sesama orang di dalam untuk sama-sama bagaimana pergerakan ekonomi di destinasi wisata ini bisa berjalan sebagaimana. Oh, saya kira begini, untuk perkembangan budaya, untuk memperkenalkan pada mereka, ini kan kita akan menggelar festival budaya di tempat ini kan, khususnya festival budaya yang ada di Atinggola ini. Ini kita sudah anggarkan juga, dalam tahun ini kita akan gelar, dan kita tetap melihat ini apakah COVID masih tetap kita akan gelar, khususnya budaya-budaya yang dapat kita lestarikan. Seperti itu. Kemudian kita promosikan sampai ke menolak wisatawan asingnya. Sudah 2 kali kami menolak dari para wisata karena memang betul-betul ini bisa berbahaya untuk kami. Ada 78 orang kami tolak dulu. Cuma kami berharap wisatawan yang sifatnya Nusantara lokal dan agak luar sedikit. Tapi kalau yang asing betul-betul kita menolak cepat penyebaran pandemi. Nah, olehnya itu kita hati-hati. Kalau kita sudah pasti di bagian promosi sudah merencanakan kan, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat sudah menerap itu gaya kalender of event festival. Nah, kita sudah data di provinsi maupun kementerian, salah satunya itu festival bahari. Kita mudah-mudahan akan masuk pada festival kalender of event, termasuk di dalamnya juga ada festival Saronde yang memang sudah masuk pada kalender of event itu yang 100 itu. Mereka agar supaya terjadi penonton, mereka pun proaktif di dalamnya, masing-masing bisa memperdayakan dirinya, kemudian bisa memanfaatkan situasi yang ada. Kami berharap mereka juga kami bina, jangan jadi penonton, karena alhamdulillah mereka mulai jualan-jualan kecil-kecil, sehingga mereka itu yang tadinya, termasuk yang punya lesehan-lesehan ini, mereka ini, yang seperti biasa-biasa ini mereka punya semua. Jadi setiap masyarakat itu kurang lebih ada 3-4. Jadi setiap minggu waktu sebelum ditutup waktu pelaksanaan ini, nah mereka itu kasih mendapat mengais rezeki sampai dengan 800.000 dalam 1 minggu. Yang tadinya tidak ada apa-apa. Seperti itu. Kami sebagai masyarakat dan pengelola wisata Minanga ini sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah, yaitu untuk masa ini, yaitu mengenai masalah COVID. Ya, kami juga mendukung, tapi kan masalah COVID ini dia harus sejalan dengan ekonomi. Jadi itu yang masyarakat sangat inginkan. Untuk penutupan yang kemarin itu sangat berpengaruh pada kami. Itu adalah merupakan pelajaran buat kami sebagai masyarakat dan pengelola. Ke depan kami akan menjalankan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan tentang COVID itu, ya, itu. Dan masalah mau dihubungkan dengan adat istiadat Atinggola, ya. Di sini tidak jauh beda dengan adat istiadatnya Gorontalo, ya. Cara bersendikan kita bulah, ya, itu seperti itu. Kami hanya mengharapkan di sini setiap pengunjung itu datang, karena ini kami wacanakan untuk menjadi wisata religi, ya. Masyarakat itu agar masuk ke Pantai Minanga itu dengan pakaian yang sopan, utamanya kaum Hawa itu, ya, itu, seperti itu. Apa dampak dari Dampaknya sangat besar, Pak. Di sini kita lihat ekonomi masyarakat mulai tumbuh, ya. Karena di sini pengelola membebaskan masyarakat untuk berusaha apa saja, ya, berusaha apa saja. Yang penting jangan minuman keras. Yang penting jangan menjual minuman keras di sini, gitu.
Bagaimana terkait dengan keselamatan kalau ada anak-anak yang berwisata ke sini? Masalah anak-anak, kami dari pengelola ini ada pengamanannya, ada beberapa, mungkin ada sekitar 30 orang pengaman pantai ini menjaga orang mandi, bukan hanya orang mandi. Dan kami sudah ke depan ini akan membuat batas daripada anak-anak untuk mandi. Kami akan pakai batas itu pinggiran laut itu, pantai seperti itu. Bagaimana dukungan dari Pemda terkait dengan pengembangan kegiatan dari Bundes ini? Alhamdulillah Pemda sangat mendukung ini, karena ini terus terang kami sampaikan, Bumdes juga ini hanya bermohon ke Pemda, karena ini wilayah Pantai Minang ini adalah sudah milik Pemda, ya. Kita kerjasama dengan Pemda, seperti itu. Apa harapan untuk pengunjung yang akan berkunjung kembali lagi ke Minanga Beach? Untuk harapannya kepada pengunjung, kami berharap kepada pengunjung agar supaya mentaati itu utamanya masalah COVID, ya, harus memakai masker, di pintu masuk harus turun dulu mencuci tangan dan akan dites suhu badan bagaimana, itu harus ditaati. Dan jangan hanya di pintu, di areal Pantai Minanga ini adalah wajib pakai masker kepada semua pengunjung siapapun. Ini ada ada 3 orang, tapi dia kan punya karyawan. Karyawan bagian pengamanan pantai, bagian yang menjaga kebersihan, bagian yang usaha-usaha itu, ya, botek, gazebo, tempat bilas itu ada. Karyawannya ini milik siapa? Ya? Gazebo ini milik siapa? Sudah milik ini kan seperti sana 3 itu, ya? Pak, itu bantuan dari BI untuk wisata Minanga ini. Selain dari BI, apa perusahaan-perusahaan apa lagi yang mendukung? Belum ada, baru BI. Oke. Terus kotek-kotek ini masih masyarakat yang kelola. Ini rata-rata yang datang ke sini ini berapa orang sehari? Rata-rata kalau mau diratakan kemarin itu, kalau masih mau ikut sebelum ada pencanangan ini, sehari itu kalau mau diratakan kisaran 2000-an lah. Tapi yang lebih membludak itu, kalau membludak itu hari Sabtu Minggu. Iya. Rata-rata pendapatan masyarakat naik. Utamanya itu Sabtu Minggu. Kalau masuk ke sini ini gratis atau bagaimana? Nah, dibayar 2000. 2000. Ya. 2000, karcisnya 2000, parkir mobil 5000, baru motor 3000. Demikian ya.
terima kasih atas kerjasama yang baik. Kiranya kapan saja koordinasi, komunikasikan lagi. Hal yang harus silakan telepon. Ini lebih dekat ya. Mungkin bisa mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dan sebagainya. Atasnya saya ucapkan terima kasih. Saya pamit dulu ya. Pada prinsipnya ya, Polres Gorontalo Utara ini membantu masyarakat, khususnya pariwisata Minanga ini yang kita harus hidupkan karena ada hubungan dengan program pemerintah percepatan ekonomi rakyat. Dan setiap saat, dengan karena situasi kondisi kemarin yang sempat ditutup, sekarang sudah dibuka ya oleh Pak Bupati. Ya, namanya sudah jadi wisata tangguh. Ya ini yang kita koordinasikan terus, kita awasi terus, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan nanti. Yang jelas Polres Gorontalo Utara mendukung dan mengawasi sepenuhnya tempat wisata ini. Ya untuk Kapolri baru ya kami dari tingkat bawah yang mendukung program-program daripada Kapolri yang baru ini.